Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari dari kelas Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya akan membahas mengenai Bank Indonesia. Nah, lebih tepatnya, siapakah pemilik dari Bank Indonesia itu sendiri? Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang pertanyaan ini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang produk dari Bank Indonesia ini, yaitu rupiah. Nah, pada umumnya seluruh masyarakat Indonesia telah mengetahui apa itu rupiah. Akan tetapi, di sini saya akan membahas sedikit mengenai rupiah. Rupiah adalah mata uang yang telah diakui sebagai mata uang negara Indonesia dan memiliki bentuk kertas maupun logam, dan nilai nominalnya telah tertulis pada uang tersebut. Nah, di sini yang membuat kita penasaran bukan tentang pemberian nama rupiah, akan tetapi tentang badan usaha yang memiliki kebijakan dan kewenangan otoritas moneter terhadap pembuatan uang ini, yaitu bank. Nah, setelah banyak mencari tahu tentang bank yang menjadi badan usaha milik negara, hanya terdapat 4 bank yang menjadi badan usaha milik negara. Yang pertama, Bank Negara Indonesia atau BNI. Yang kedua, Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang ketiga, Bank Tabungan Negara atau BTN. Dan yang keempat, Bank Mandiri. Nah, lalu di mana posisi dari Bank Indonesia ini? Kenapa Bank Indonesia ini tidak masuk dalam BUMN? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan flashback dari sejarah Bank Indonesia itu sendiri. Pada awalnya, para pendiri bangsa menyepakati untuk menjadikan Bank BNI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan memberikan kewenangan bagi Bank BNI untuk menerbitkan uang. Uang yang pertama kali diterbitkan oleh Bank BNI yaitu ORI atau Uang Republik Indonesia. Nah, akan tetapi kolonial Belanda tidak mengakui kemerdekaan dari Indonesia ini. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, dilakukannya konferensi meja bundar dan didapati beberapa kesepakatan. Kesepakatan yang pertama yaitu menghentikan atau mengganti BNI sebagai bank sentral menjadi The Javanese Bank, yaitu badan usaha yang dibuat oleh pengusaha Yahudi Belanda, yang kemudian diganti nama menjadi Bank Indonesia. Yang kedua, menghentikan pembuatan ORI dan digantikan dengan mata uang atau uang baru dari tahun 1952. Yang ketiga, melimpahkan seluruh hutang dari kolonial Belanda sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat kepada NKRI yang pada awalnya tidak memiliki hutang sama sekali. Dan kemudian dari tahun ke tahun, hutang dari negara Indonesia ini semakin membengkak, dan pada tahun 1999 Bank Indonesia dilepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung dibawahi oleh IMF, sebuah lembaga keuangan otonomi internasional yang berasal dari konferensi Bretton Woods pada tahun 1944. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur sistem pertukaran moneter internasional, secara khusus untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar mata uang dunia. Gubernur Bank Indonesia tidak lagi bagian dari Kabinet Republik Indonesia, tidak akuntabel terhadap pemerintah Republik Indonesia, apalagi kepada rakyat Indonesia, dan bukan dibiayai dari APBN. Bank Indonesia sebagai bank sentral disembunyikan statusnya di balik undang-undang sebagai bagian dari negara.
tetapi independen 100%. Jadi, Bank Indonesia milik siapa? Ini menjadi misteri. Jika milik negara, seharusnya berupa BUMN dan masuk APBN dan akuntabel terhadap pemerintah Republik Indonesia dan rakyat. Meski tidak mengeluarkan saham, Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia yang komersial. Sekitar 50% sekarang sertifikat Bank Indonesia milik asing. Sementara itu, tugas utama Bank Indonesia untuk menjaga nilai rupiah tidak pernah bisa dilakukan. Dengan beberapa pembahasan di atas, maka diketahui bahwa Bank Indonesia dibawahi oleh IMF dan milik swasta, milik asing, bukan milik rakyat Indonesia atau milik negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.